حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, tetap bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah, orang yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk sambil menunggu salat berikutnya, yaitu salat isya. Kita mengadakan ta'lim, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan mendatangkan rahmat ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan ta'lim kita tentang tuntunan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara kita yang saat ini sedang melakukan umrah, suami istri sudah berangkat hari Sabtu kemarin. Keduanya ini mengirimkan Jumat berkah buat Masjid Al-Quran. Mohon doanya, kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan wasilah salatul Fatihah. Kita mohon agar Allah memberikan Yunita Rahmawati Istianto Utomo dalam melaksanakan umrah di tanah suci. Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan Allah terima umrahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-Ibu dalam Allah, kemarin kita sudah terakhir ya
jangan lupa Jumat keempat ya. Hari ini Jumat ke-3 ya. Jumat keempat tanggal 28 ya. Tanggal 28 Jumat keempat setiap Jumat sholat subuh berjamaah. Lanjutkan ada pembagian sembako, voucher buat sarapan, ya, dan ada selesai sholat subuh. Nanti kita akan mendengarkan mau'izah subuh, insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Agus Setiawan SIMA. Alhamdulillah, insya Allah beliau sudah bersedia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah kita membiasakan untuk bisa melakukan sholat subuhnya dengan berjamaah. Itu yang terpenting ya. Sholat subuhnya berjamaah. Ini sebenarnya juga malam Jumat ini kepengennya malam Senin ya pada ya. Jumlahnya juga kayak gini banyak ya. Karena malam Senin ini juga nggak salah, nggak apa namanya luar biasa. Ini memang malam Jumat malam berkah yang Nabi mengatakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari ya. Tapi tidak ada salahnya juga karena taklim malam Senin juga kita taklim ya kan. Kita mendapatkan banyak keutamaannya. Ada Ustaz Madani malam Senin pekan pertama, ada Ustaz Zaid Fikra malam Senin pekan kedua, ada Ustaz Abdul Muhid Murtado di malam Senin pekan ketiga. Terus malam Senin pekan keempat belum ada ya, mengganti almarhum Tata. Insyaallah karena memang gampang susah untuk dapat apa namanya. Kadang udah dapat tapi nggak bisa, waktunya belum. Insyaallah ya. Kemudian dalam hati Allah, terakhir kita sampai kepada perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata yang utama dalam membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menggabungkan antara selawat salam, ya, antara selawat dan salam. Jadi digabung. Ya. Jadi jangan cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di gambarnya mengatakan digabung. Allahumma sholli wa sallim, ya, ala digabung salawat dengan salam, ya. Bapak Ibu dalam hati Allah, karena memang di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tentang perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga memerintahkannya digabung. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Jadi digabung, ya, salawat dan bahkan beberapa ulama lebih senang, ya, beberapa ulama lebih senang. Termasuk Ustaz Ali Hidayat juga, beliau menyatakan bukan cuma salawat dan salam, tapi ditambah dengan wabarik. Ya Allahumma sholli sallim wabarik ala, jadi tiga, ya. Ya Allah, ya, berikanlah salawat, salam dan keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Bapak Ibu dalam hati Allah, ya. Ada perkataan yang bagus, ya, di dalam ada Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir di bab 3 halaman 519 ini, Muhammad Al-Fa'i, ucapan salam, ya, yang menurut beliau ini yang utama adalah dengan mengucapkan sallallahu alaihi wa
wa alihi wa sallim taslima. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallim taslima. Jangan pada ya. Tapi ini yang bagus ya. Jadi ucapan yang bagus. Jadi kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallim taslima. Tasliman ibadat taslima. Tasliman atau taslima. Coba ya. Apa? Nganggung-nganggung aja. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallim taslima. Allah. Bapak Ibu yang dalam jam salat, kita lanjut ya. Ini kalau kemarin tentang selawat, ini tentang berkah. Karena di situ ada kalimat yang diajarkan Nabi ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim ya. Kata barak, tabar ya, barak ya. Kata barokah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-barakah, al-barakatu ya, ini bermakna tumbuh dan berkembang, bertambah ya. Jadi berkah itu bermakna tumbuh, berkembang, bertambah, melekat dan terus gitu ya. Jadi kalau ada orang diberkahi ya, kalau ada orang diberkahi entah hartanya, entah ilmunya, entah hidupnya ya, keluarganya diberkahi, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang terus bertambah, terus berkembang ya, dan kebaikan itu terus melekat pada dirinya ya, selamanya. Nanti kita bahas nih ya, kenapa Nabi menyandingkan ya, wabarik ala ya, wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama, Nabi mengatakan kama barak ala Ibrahim wa ala. Kenapa para ulama menyatakan begini? Kenapa Rasulullah SAW Allahumma sholli ala kama shallaita Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad kama barak. Kata-kata kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, ini adalah para ulama mengatakan ini doa. Jadi Nabi satu ini doa ya. Yang kedua ini wasilah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan ya, salawat dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya dan keluarganya. Jadi kita kupas agak lebih dalam lagi insyaallah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kata-kata al-barakah ya, bermakna az-ziyadah, al-thubut wal luzum gitu ya. Kalau di apa lebih di apa, jadi tumbuh, berkembang, bertambah dan apa namanya melekat terus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kata barakah ini ada kata-kata barakahullah, ada barakafi, ada barakah alaih, ada barakah lahu. Semua artinya adalah semoga Allah memberkahi. Sedangkan kata-kata al-mubarak beda ya. Kalau pakai ada mimnya, al-mubarak itu artinya yang diberkahi orang. Ya. Kalau ada kata mabrur, mabrur, kalau ada orang bilang mabrur gitu. Maka semoga kamu tuh ya, semoga yang disebut itu mabrur,
semoga kamu selalu diberkahi oleh orang mabrur. Makanya kalau Nabi itu kalau dikasih hadiah, itu doanya ya al-barakah, berkah. Barakallahu fi ahlika wa malika. Nanti kalau dikasih hadiah, karena Nabi menerima zakat, Nabi haram menerima zakat. Kalau hadiah Nabi terima, ya. Kalau hadiah Nabi terima. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana perkataan Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani di Quran surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia, kata Nabi Isa alaihissalam, Allah tabaraka wa taala, dan dia Allah tabaraka wa taala menjadikan aku, kata Nabi Isa alaihissalam, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Memang benar dan Nabi Isa itu, Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang tidak punya rumah. Tapi dimanapun beliau berada diberkahi sama, diberkahi sama Allah. Kalau diberkahi sama Allah berarti beliau selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Walaupun rumahnya itu beratapkan langit, berlantaikan bumi, itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, subhanallah. Maka Nabi Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan Allah tabaraka wa taala, kata Nabi Isa, orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Bapak Ibu dirahmati Allah, waktu saya nyari tahu tentang maulid, kata-kata maulid ini, kalau bulan Rabiul Awal pasti ramai tuh di media tentang maulid. Nah, saya sedikit menyimak keterangan dari penjelasan dari Ustaz Hadi Hidayat. Di Hidayat yang udah nonton YouTube-nya Ustaz Hadi Hidayat, maulid sama maulid. Kalau maulid itu waktu kelahiran, maulid itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran Nabi, tanggalnya, jamnya, maulid. Kalau maulud itu bukan makan-makan, bukan maulud. Kalau maulud itu orangnya, nabinya, nabi yang lahir. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, maulud, disebut namanya maulid waktu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi ternyata dalam keterangan itu, ya, saya lupa ayatnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam mengabarkan beliau senang gembira dengan kelahiran maulid Nabi Muhammad SAW. Itu ya, Nabi Isa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa berada 500 tahun sebelum, tapi Nabi Isa sudah gembira dengan kedatangan maulid Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang gembira itu kan mengabarkan tentang kegembiraan itu kan nggak mungkin kan sedih kan, mukanya sambil nangis nggak ada, pasti senang gembira kan. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Isa aja senang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Allah menggambarkan ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Termasuk Al-Quranul Karim ini disebut juga sebagai mubarak. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Dan Al-Quran adalah kitab yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, surat ayat 9. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Ya, pasti ya. Jadi Al-Quran ini memang berhak dinamai mubarak karena dari segala segi Quran itu memang penuh dengan keberkahan, manfaatnya luar biasa ya. Banyak berbagai macam keberkahan ada di dalam Al-Quran.
Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam haknya dikatakan tabarak, bukannya mubarak. Jadi Allah itu bukan mubarak, tapi tabarak, yang memiliki keberkahan. Kalau mubarak orang yang diberkahi, masa Allah mubarak? Allah makhluk. Ya. Jadi Allah itu tabarak, yang memiliki keberkahan. Kalau ada surat apa namanya? Al-Qur'an itu, di surat Al-Qur'an itu tabarakallazii ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran ila akhir ayat. Kalau di Al-Qur'an terjemahan tabarakallazii, tabarakallah di situ diartikan maha suci. Diartikan banyak diterjemahkan kepada maha suci Allah. Boleh diterjemahkan dengan maha berkah Allah, ya. Maha berkah Allah. Bapak Ibu dalam hati Allah, keberkahan Allah ini disebut di banyak tempat, ya. Bapak Ibu dalam hati Allah, saya pengen masuk ke saya pengen ulangi lagi. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kan maknanya, dan berkahilah Muhammad SAW dan para pengikutnya Muhammad SAW sebagaimana engkau telah memberkahi para pengikut Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi maknanya Nabi Muhammad SAW ini doa agar Allah memberikan kebaikan sebagaimana Allah sudah memberikan kebaikan kepada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, keluarga. Ingat kemarin kata ahli itu bisa bermakna keluarga, kerabat, juga bisa bermakna pengikut. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata-kata ahli itu bisa bermakna kerabat, keluarga, juga bisa bermakna pengikut, gitu ya. Bapak Ibu dalam hati Allah, saya pengen masuk ke, tapi ini terlalu ini banget, ya. Jadi saya pengen masuk ke tempat-tempat di mana kita diwajibkan untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nanti kita akan juga masuk kepada keistimewaan Ahlul Bait Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita masuk sedikit nanti sana, ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam hati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan apa namanya, sebagai Khalil, ya, sebagai Khalil, kekasih Allah. Jadi di dunia ini makhluk yang menjadi kekasih Allah itu ada dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pengikut Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya diberkahi oleh Allah dan semuanya menjadi apa namanya, banyak yang menjadi para nabi-nabi Allah, ya. Hadisnya, ayatnya di Quran surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim alaihissalam menjadi kesayangannya, kekasihnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya, kesayangannya, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kesayangannya, kekasih. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, nah, di mana kita harus berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, tempat-tempat di mana kita diwajibkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemarin masih ingat berselawat kepada Nabi hukumnya apa? Fardu
Fardhu ain, wajib bila ada sebab-sebab tertentu. Ya, bila tidak ada sebab-sebab tertentu maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah, hukumnya ya disukai, dianjurkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, Bapak Ibu, jadi hukum bersalawat kepada Nabi SAW itu wajib, ya, hukumnya wajib dan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan. Yang pertama yaitu kita diwajibkan bersalawat kepada Rasulullah SAW di tasyahud akhir. Dulu ada seorang pemuda sholat, ya, dalam sholatnya dia nggak baca sholawat. Pada saat tasyahud nggak baca sholawat. Lalu Nabi bilang, ajilah orang ini tergesa-gesa. Panggil sama Nabi, suruh ulangi lagi, ya. Dan Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian salat, kata Nabi, fal yabda, maka mulailah, diawali dengan bitahmidillah, menyanjung, memuji Allah tabaraka wa taala, wa tana'i alaihi, ya. Jadi kemudian summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan summal yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu baru berdoa sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam riwayat Ibnu Umar secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, la takunu salatun illa bi qira'atin wa tasyahhudin wa salatin alaihi. Salat tidak ada, maksudnya salatnya dianggap tidak sah, ya, kecuali dengan membaca Al-Fatihah, tasyahud, dan membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kalau ada orang baca salawat di dalam salat, dianggap salatnya tidak sah. Wajib, ya. Terus yang kedua yaitu pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal memang ada perbedaan, ya. Saya bacakan di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu alaihi memberikan keterangan begini. Bacaan pada tasyahud awal dengan tasyahud akhir adalah sama, tidak ada perbedaan, kata beliau, ya, Imam Syafi'i. Maksud perkataan itu, kata Imam Syafi'i, tasyahud mencakup dua pengertian, yakni tasyahud sekaligus selawat kepada Nabi SAW. Tasyahud terdiri dari dua elemen, yakni tasyahud itu sendiri berikut selawat kepada Nabi SAW. Dan tasyahud tidak memaknai hanya dengan membaca salah satunya saja. Tetapi selawat di tasyahud pertama tidak wajib, melainkan hanya sunnah saja. Dalam riwayat Buraidah dari ayahnya, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Buraidah, wahai Buraidah, idza shallaita bi salatik, jika kau salat dalam salatmu, fala tadrukanna at-tasyahhuda was salata alayya, maka jangan sekali-sekali engkau meninggalkan tasyahud dan berselawat kepadaku, fa innaha zakatus salat, karena itu merupakan pensuci dari salat. Wasallim ala jami'i anbiya'illahi wa rusuli, dan bacalah salam atas kalian para nabi Allah dan rasulnya. Wasallim ala ibadillahi salihin, dan bacalah salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahih, ya. Dan ini merupakan pengertian umum dalam tasyahud akhir, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena
tasyahud merupakan tempat yang disyariatkan, ya. Tasyahud membaca salam kepada Nabi, sehingga disyariatkan pula pada tempat untuk bersalawat kepada Nabi, juga pada tasyahud akhir. Para ulama mengatakan begini, alasan lain karena tasyahud pertama itu merupakan tempat yang disunahkan padanya menyebut Rasulullah SAW, maka disunahkan pula membaca salawat atas Nabi SAW pada tempat ini. Maksudnya pada tasyahud pertama, karena yang demikian itu merupakan kesempurnaan dalam menyebut Rasulullah SAW. Nah, karenanya kalau di tasyahud awal kan nggak sampai lengkap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, tapi tetap membaca salawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, setelah takbir kedua dalam sholat jenazah, ya. Setelah takbir kedua dalam sholat jenazah, takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholat, ya. Wajib tuh, ya. Kalau apa? Sholat jenazah baca sholawat, ya nggak sama. Itu apa niatnya? Empat takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir kedua doa, takbir ketiga doa lagi khusus ya. Bapak Ibu dalam hati Allah. Yang kedua, setelah menjawab muadzin. Sebagian tempat salawat atas Nabi adalah setelah menjawab muadzin. Imam Muslim, ya, dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Nah, sepanjang kata Nabi, jika kalian mendengar muadzin melantunkan adzan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sampai la ilaha illallah. Dan Nabi mengabarkan siapa yang menjawab muadzin sampai la ilaha illallah, ya, maka dakhala jannah, jaminannya masuk surga. Kalau gitu muadzin itu, ya, muadzin yang setiap kali adzan itu dapat jaminan surga. Untuk Pak, kalau yang suaranya bisa adzan, ya, lomba-lomba untuk adzan. Adzan ini luar biasa. Hadisnya banyak Pak, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat mengapresiasi, ya. Allah Taala Rasulullah SAW melalui risalah Rasulullah SAW sangat mengapresiasi para muadzin, ya. Kalau yang suaranya tanggung pas-pasan, ya janganlah, kan nggak enak didengar juga, ya. Ya, yang ajan makan, jangan. Jadi ya, usahakan seperti Bilal, ya. Kenapa Bilal ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi muadzin? Karena Bilal suaranya lantang. Jadi yang sebenarnya muadzin itu yang pertama kali, ya, yang pertama kalinya kalau melihat apa namanya urutan syarat muadzin itu suaranya lantang. Jadi dia suaranya lantang, bagus, kencang, keras. Tapi karena sama kencang juga. Teriak, kayak gitu juga gitu, ya. Maksudnya tuh, ya, suaranya jelas, lantang gitu, ya. Dan ya, dia memiliki karakter, ya. Suaranya itu memiliki karakter yang enak didengar oleh orang-orang yang mendengarkan adzan. Sampai Nabi mengatakan orang yang melantunkan adzan itu, ya, mendengarkan adzan, menjawab adzan aja, mendapatkan ganjarannya dakhala jannah. Dan kalau dia muadzin itu dalam hadis yang lain itu kata Nabi mendapatkan pahala, mendapatkan satu ganjaran pahala, yaitu mendapatkan kebaikan pahala dari orang-orang yang sholat pada saat dipanggil oleh muadzin itu. Jadi ini sholat muadzin yang ada terjadi. Oh sih itu, ya. Siapa namanya? Hendra lagi sakit itu, pasien juga. Lagi ketemu musim balap.
Jadi pada saat tadi muadzin mengumandangkan adzan, ya, yang datang ada 100 orang, maka muadzin itu tadi mendapatkan pahala 100 orang yang sholat itu. Nah, sahabat nih, ya Rasul, enak tuh gitu ya. Itu cuma wakil ke adzan, dapat pahala kan gitu ya. Enak dong, ya. Kalau kamu mau, kata Nabi, bisa dapat pahala yang sama. Caranya gimana? Jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kelihatannya gampang, tapi ternyata coba aja mau. Dengar ya, dengerin muadzin itu kadang-kadang suka apa namanya loss gitu kan, suka ada yang loss, nah yang mana kalimat yang mana suka loss gitu. Yang dimaksud Nabi semuanya, mulai dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah, jangan sampai loss, jangan sampai loss semuanya diucapin gitu. Ya, baru dapat pahala seperti pahala muadzin. Setelah itu, lalu Nabi menyuruh kita bersolawat kepadanya. Jadi sebelum kita, Nabi minta agar kita meminta, Nabi menyuruh kita ya memohon wasilah ya kepada Allah Taala untuk Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu baca sholawat. Jadi sebelum Allahumma rabbana hadhihi da'wati tammah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sebelum ucap itu baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadhihi. Jadi sholawat itu. Jadi jangan lupa ya. Jadi baca sholawat dulu, baru baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ada innaka la tukhlifu. Boleh pakai innaka, boleh enggak ya. Kalau udah sampai situ, apa kata Nabi? Halal selalu syafaat yaumil qiyamah. Halal baginya syafaatku nanti pada hari kiamat. Siapa yang Bapak pengen dapat syafaat Nabi nanti pada hari kiamat? Allah. Bapaknya dalam hati Allah. Yang kelima yaitu ketika berdoa. Ini yang biasa doa minta aja tanpa bersolat sebenarnya di sini ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, saya pernah salat sedangkan Abu Bakar dan Umar menyertai Nabi SAW. Ketika aku duduk, maka aku mulai dengan memuji Allah Ta'ala, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian aku berdoa untuk diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, "Saltuqah, mintalah sesuatu, niscaya engkau akan diberikan sesuatu tersebut." Ahmad bin Abdul Hurra berkata, saya mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, barang siapa berkehendak untuk berdoa, memohon kebutuhannya kepada Allah, maka mulailah dengan membaca salawat atas Nabi SAW, baru memohonkan kebutuhannya. Dan hendaklah yang mengakhiri doanya juga dengan salawat atas Nabi SAW, karena salawat kepada Nabi SAW itu dikabulkan. Dan Allah teramat dermawan, untuk menolak doa di antara dua salawat yang dikabulkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Hadis sahih. Allah teramat dermawan untuk menolak doa di antara dua salawat yang dikabulkan. Jadi kalau pengen doa kita dikabulin, ya habis memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, baca Allahumma shalli ala Muhammad baru minta doa. Setelah doa tutup lagi dengan salawat. Jadi doa yang diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat, kata Nabi, ya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Taala. Ya, jadi kalau doa jangan langsung minta, salawat dulu. Ya, dan diakhiri dengan salawat. Terakhir, masih banyak yang sebenarnya ya, tapi saya tutup malam ini dulu. Ketika masuk dan keluar dari masjid, jadi masuk masjid kan kalau di saya lihat jalan mustaqim ya, Allahumma ftahli ya, gitu ya, Allahumma ftahli abwaaba keluar, Allahumma ftahli abwaaba fadli. Doanya cuma gitu doang. Memang benar teks doanya memang Nabi ngajarin itu ya.
Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam hadis, ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada diri dan keluarganya. Beliau berselawat kepada diri dan keluarga. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfirli waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa-dosaku, inilah dosa-dosaku, waftah li abwaab rahmatik, ya. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan apabila Rasulullah SAW keluar masih dari Fatimah, dari masjid, apabila Rasulullah keluar dari masjid, maka beliau SAW berselawat dan membaca salam kepada Muhammad SAW dan keluarganya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab fadli. Jadi selawat. Yang selama ini masuk masjid, keluar masjid tidak banyak selawat, mulai hari ini baca, ya, baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allahumma iftah li abwaab fadli. Allahumma ighfirli dzunubi, tambah dulu, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmat. Begitu juga keluarnya, ya, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab fadli. Sebenarnya ada lagi tambahan-tambahan yang lainnya, tapi minimal ini, ya. Yang minimalnya sebenarnya tadi Allah maftahli abwaab rahmatik sama Allah maftahli abwaab, paling minimal itu, ya. Kalau sampai nggak baca masuk masjid, keluar masjid, keterlaluan. Kenapa? Jangan nyamain masjid sama tempat-tempat yang lain. Kalau masuk rumah aja kita disunahkan suruh membaca salam, kan? Assalamualaikum gitu, ya, masuk kamar, masuk rumah baca assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang tetap assalamualaikum. Apalagi masuk masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling mulia di tempat ini adalah masjid. Makanya setiap masuk masjid, keluar masjid, baca dulu selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab fadlik. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak pas di luar itu angkat tangan? Boleh? Boleh. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Kaki itu dari kanan. Keren. Itu belum ada di Al-Quran. Kalau di Mekah, di Madinah itu, ya, itu semua kalau kalian masuk itu Masjidil Haram, angkat tangan dulu itu. Baik, angkat tangan, berdoa dulu, angkat tangan, ya. Gak ada main-main, maksudnya berdoa biasa itu enggak, angkat tangan. Diam dulu, angkat tangan dulu itu, baru. Kebanyakan. Maka ada yang nanya, boleh mas? Boleh. Ini kan juga rumah Allah. Masjidil Haram juga rumah Allah. Silakan, nggak masalah. Silakan. Ya, boleh ya. Patonan dapat. Mau keluar begitu juga, mau keluar pintu nih, ya angkat tangan. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab. Kata PRT kelamaan. Berarti kan nggak mau dapat balasan dari Allah itu. Pengen buru-buru aja. Insya Allah enggak. Kalau ada orang pengen dapat keutamaan, kan pada saat keluar dari masjid kita minta fadli, minta agar mendapatkan keutamaan selama kita berada di dalam waqsini minasyaitan. Apa kita juga diminta sama Allah agar berlindung dari syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu nanti kita sambung deh. Kita agak ini. Bulan depan insya Allah nanti ada Ustaz Agus Dawat, masih belum ditentukan, Jumat 1 sampai Jumat 3, ya. Maka antara Jumat 1, 2 dan 3. Kabarnya beliau besok Jumat besok kita.
Jadi Jumat pekan keempat kan di sini nih ya. Nanti dikabarin. Bisa aja di malam Jumat pertama, kedua atau yang ketiga. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu dalam hati Allah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.